お前には今日限りで勇者パーティーを抜けてもらう。あんたがいたんじゃ迷惑ってこと。もう俺の居場所はないんだな。今まで世話になったな。Orhan adalah pendiri kelompok petualang peringkat S terkuat. Namun, ia justru dikeluarkan oleh teman-temannya sendiri karena sihir pendukung miliknya dianggap tidak cukup berguna jika dibandingkan dengan milik orang lain. Padahal, sejak awal Orhan bukanlah seorang penyihir. Karena itu, ia memutuskan untuk kembali pada kemampuan dan hasrat sejatinya, seni berpedang, dengan tekad untuk menjadi petualang terhebat yang pernah ada. Sendirian, Orhan mengembara tanpa tujuan di dalam dungeon. Wajahnya tampak lelah, seolah jenuh dengan keberadaannya sendiri, hingga ia berpapasan dengan seekor tikus iblis. Ia pun menarik pedangnya, senjata yang sudah lama tidak ia gunakan. Menghadapkan wajahnya ke arah monster itu, Orhan menebasnya dengan satu serangan bersih yang mematikan. Saat itu ia menyadari bahwa dirinya sedikit berkarat setelah begitu lama tidak mengayunkan pedang. Aksi itu menarik perhatian tikus-tikus lain di dungeon, yang segera berlarian menghampirinya dan mencoba menyerang. Namun, makhluk-makhluk itu sama sekali bukan tandingan bagi pencipta kelompok pahlawan. Dengan gerakan cepat, Orhan menghabisi mereka satu persatu. Ia menatap inti-inti monster yang berserakan di lantai dungeon, dan berpikir bahwa dirinya mungkin tidak separah yang ia kira. Barangkali masih ada harapan baginya sebagai pendekar pedang solo. Namun, sebelum sempat berbalik badan, Orhan dikepung oleh sekelompok goblin yang jauh lebih kuat dibandingkan tikus iblis. Ia menyadari hal itu dengan jelas. Tak ingin mengambil risiko, ia menggunakan sihir pendukungnya pada dirinya sendiri, meningkatkan kekuatannya untuk sementara waktu, membuat tubuhnya lebih tangguh, dan pedangnya jauh lebih mematikan. Para goblin pun menyerang, tetapi mereka tetap bukan lawan bagi kecepatan dan keterampilan Orhan. Hasil pengalamannya berada di kelompok peringkat S. Ia membantai mereka satu demi satu, sembari menyadari bahwa ia tak pernah benar-benar mencoba menggunakan sihir pendukungnya pada diri sendiri sebelumnya. Dan kini ia merasakan betapa luar biasanya kekuatan itu. Setelah gelombang pertama goblin tumbang, Orhan hampir saja menurunkan kewaspadaannya. Namun, sebelum sempat menarik napas, gelombang kedua goblin menyerangnya secara frontal. Menyadari bahwa efek sihir pendukungnya akan segera berakhir, Orhan melompat maju dan menebas semua goblin yang menghalangi jalannya. Bahkan mengejar satu di antaranya hingga akhir untuk mengirimnya ke neraka. Tak lama kemudian, efek sihir pertahanannya pun memudar. Saat itulah Orhan menyadari bahwa mantranya hanya bertahan selama 3 menit dalam pertempuran. Artinya, ia harus sangat berhati-hati dalam menentukan kapan dan bagaimana menggunakannya. Tiba-tiba, gelombang ketiga goblin yang seolah tak ada habisnya memasuki dungeon dan berlari ke arahnya dengan kecepatan penuh, berniat menghabisinya. Sekali lagi, Orhan berhasil mengungguli mereka dan mulai membunuh satu persatu. Ketika menyadari bahwa sihirnya hampir berakhir, ia kembali mengaktifkan mantranya di saat-saat terakhir untuk melanjutkan serangan, hingga goblin terakhir dari gerombolan itu akhirnya tewas. Saat cahaya kehidupan memudar dari mata goblin terakhir, sebuah kenangan pahit kembali menghantui pikirannya. Ia teringat suatu sore ketika Oliver memasuki ruang kerjanya bersama Anali dan Derek, lalu dengan terang-terangan mengatakan bahwa mereka akan mengeluarkannya dari kelompok pahlawan. Orhan tertegun, berusaha memahami apa yang sedang terjadi. Ia menoleh ke arah Oliver, menanyakan apa sebenarnya maksud dari semua itu. Bukankah mereka sahabat sejak lama? Namun Oliver tetap dingin dan penuh perhitungan, mengatakan bahwa fakta mereka berasal dari desa yang sama tidak menutupi kenyataan bahwa Orhan adalah anggota paling tidak berguna di tim. Anali dan Derek ikut menimpali, mengklaim bahwa keberadaan Orhan hanya memperlambat langkah mereka dan menghalangi mereka untuk mencapai kejayaan. Hidup Orhan terasa berkelebat di depan matanya. Bagaimana mungkin sahabatnya sendiri memutuskan untuk menyingkirkannya dari kelompok yang ia dirikan? Kelompok yang dikenal sebagai kelompok pahlawan karena keberhasilan mereka menaklukkan dungeon demi dungeon dan menjadi salah satu yang terbaik di seluruh negeri. Oliver beralasan bahwa dalam misi penaklukan dungeon terakhir, ia mengamati kelompok lain dan melihat betapa hebatnya penyihir pendukung mereka. Dibandingkan dengan itu, Orhan dianggap sama sekali tidak berguna. Mendengar hal itu, Orhan membantah dengan keras, menegaskan bahwa ia memang bukan seorang penyihir pendukung sejak awal. Ia hanya mengambil peran itu karena tidak ada satupun anggota lain yang memiliki bakat sihir. Ia mengorbankan posisinya sebagai pendekar pedang, berlatih sebagai penyihir pendukung, bahkan menciptakan gaya sihirnya sendiri untuk menutupi kekurangan bakatnya.
Namun Anali justru menertawakannya, menyebutnya pecundang menyedihkan yang hanya mencari-cari alasan karena menurutnya Oliver sudah jauh lebih hebat sebagai pendekar pedang sejak awal. Dengan harapan terakhir, Orhan menoleh ke arah Oliver. Tetapi sahabatnya itu dengan dingin mengatakan bahwa mereka bahkan sudah menemukan penyihir pendukung pengganti, seseorang yang akan membantu mereka naik peringkat dan meraih kejayaan. Akhirnya, Orhan menerima kenyataan baru, tak ada lagi tempat baginya di kelompok itu. Dengan satu salam perpisahan terakhir, ia berbalik untuk pergi. Namun Anali kembali tertawa, mengatakan bahwa sejak awal Orhan memang tidak pantas berada di kelompok peringkat S, karena kemampuan pedang dan sihirnya hanya berada di peringkat A, seorang serba bisa yang payah, ahli dalam tidak satu pun. あんたがいたんじゃ迷惑ってこと。もう俺の居場所はないんだなと今まで世話になったな。 Kembali ke masa kini, Orhan melangkah maju sambil memikirkan gaya bertarung baru yang telah ia kembangkan, perpaduan antara peran pendekar pedang dan penyihir. Ia memutuskan untuk tetap menjadi seorang serba bisa, namun pada saat yang sama, ia akan menguasai semuanya dan membuktikan betapa besarnya kesalahan Oliver dan yang lainnya. Saat hendak pergi, sekelompok 4 petualang berlari masuk ke ruang teleportasi dengan napas terengah-engah. Pemimpin mereka bertanya apakah semuanya baik-baik saja, karena mereka tidak menyangka akan menghadapi begitu banyak orki sekaligus. Salah satu anggota kelompok itu berkata bahwa mereka terpaksa meninggalkan seorang gadis. Sang pemimpin beralasan bahwa keputusan itu sudah benar. Jika mereka mencoba menolong gadis itu, mereka semua pasti mati. Lagi pula, gadis tersebut baru saja bergabung dengan kelompok mereka hari itu, sehingga tentu saja ia memprioritaskan sahabat lamanya. Luka akibat ditinggalkan oleh kelompoknya sendiri masih terlalu segar di benak Orhan. Karena itu, ia menoleh ke arah para petualang tersebut dan dengan dingin mengatakan bahwa ia membenci orang-orang seperti mereka. そういう奴らが一番不快だ。 Salah satu dari mereka bersikeras bahwa mereka sama sekali tidak bisa berbuat apapun untuk menolong gadis itu. Bahkan, salah satu pria mencoba menyerang Orhan. Namun, ia langsung dilumpuhkan dan diseret jatuh ke lantai ketika Orhan membentaknya dengan kasar, menyuruh mereka menutup mulut jelek mereka dan segera angkat kaki. Setelah itu, Orhan menoleh ke arah pemimpin mereka dan dengan amarah yang meluap bertanya kemana mereka telah membiarkan gadis itu mati. Di ujung sebuah gua, Orhan menemukannya dalam keadaan terpojok sepenuhnya, terdesak hingga ke dinding oleh sesuatu yang tampak seperti pasukan ork yang tak terhitung jumlahnya. Gadis itu terus mundur dengan air mata menggenang di matanya, sambil mengaktifkan perisai pertahanannya ketika para ork semakin mendekat. Namun, perisai itu tidak mampu bertahan lama. Begitu salah satu ork berhasil menembusnya, mereka bersiap mengakhiri hidupnya. Pada saat itulah Orhan melompat masuk dan menggunakan sihir anginnya untuk mendorong para ork mundur. Gadis itu terkejut dan masih linglung, tetapi Orhan tidak menyia-nyiakan satu detik pun. Ia segera menghunus pedangnya dan menerjang ke arah para ork. Ork pertama mencoba menghantamnya hingga ke tanah, namun Orhan dengan mudah menangkis serangan itu. Dengan sihir pendukungnya sebagai penguat, ia menebas para orsi seolah-olah mereka terbuat dari mentega. Gadis itu berdiri terpaku dengan wajah bingung, bertanya-tanya apakah Orhan adalah seorang pendekar pedang atau seorang penyihir. Dengan sihir penguatannya, Orhan meningkatkan ketajaman pedangnya sebelum kembali menerjang, memotong senjata para orki sekaligus tubuh mereka. Dalam hati, ia mengakui bahwa para pria tadi memang benar. Tidak mungkin mereka bisa menghadapi sebanyak itu ork sekaligus. Namun, ia lebih memilih mati daripada meninggalkan anggota kelompoknya. Dengan tekad itu, Orhan menebas puluhan monster dalam satu rangkaian serangan. Sementara gadis itu menyaksikan dengan penuh kekaguman, bertanya-tanya siapa sebenarnya pria ini. Orhan terus melanjutkan pembantaiannya. Dalam gelombang serangan kedua, ia berhasil menghabisi setiap orsi di dalam gua, meninggalkan hanya mayat-mayat dan inti kristal mereka yang berkilauan. Setelah semuanya berakhir, Orhan menoleh ke arah gadis berambut merah di ujung gua, namun mendapati gadis itu telah terbaring di lantai, pingsan ketika adrenalin mulai surut. Saat matahari mulai tenggelam, mereka keluar dari dungeon, dan gadis berambut merah itu memperkenalkan dirinya sebagai Sophia. Sebagai ungkapan terima kasih karena telah menyelamatkan nyawanya, ia mengajak Orhan makan malam. Orhan pun menerima ajakan itu dan mengikuti Sophia menuju sebuah kedai milik Silver Rabbits Guild. Di sana, ia menyadari bahwa Sophia adalah anggota guild tersebut karena terdapat lambang di jubahnya. Ia juga merasa gadis itu mengingatkannya pada seseorang, meski ia tidak bisa mengingat siapa. Kebingungan itu pun terjawab ketika Sophia memperkenalkannya kepada kakak perempuannya, Selma,
yang ternyata sudah dikenal Orhan, seorang enchanter peringkat S dari kelompok lain. Selma adalah enchanter terkuat di negeri itu dan sosok yang mencetuskan sistem pembagian peran. Pendekar pedang sebagai penyerang, Tang sebagai penahan serangan, dan penyihir sebagai pendukung. Ia memandangi Orhan dengan tatapan jijik dan bercanda, akan menelepon FBI karena adiknya baru berusia 14 tahun. Sophia pun buru-buru menjelaskan bahwa Orhan benar-benar telah menyelamatkan nyawanya. Setelah itu, Selma sedikit tenang dan memarahi adiknya karena masuk ke dungeon sendirian, tanpa memberitahu dirinya terlebih dahulu. Percakapan pun berlanjut, dan Orhan menceritakan bahwa ia telah dikeluarkan dari kelompok pahlawan, sehingga kini praktis menjadi pengembara. Mata Selma langsung berbinar, membuat Orhan bertanya-tanya apakah ia berniat merekrutnya. Namun sebelum itu terjadi, Orhan menegaskan bahwa ia belum berniat bergabung dengan kelompok manapun dalam waktu dekat. Selma menyuruhnya berhenti berbesar kepala, lalu bertanya apakah ia tertarik pada sebuah pekerjaan. Hal itu membuat Orhan terkejut sekaligus penasaran. Selma menjelaskan bahwa keesokan harinya, sebuah kelompok besar dari Silver Rabbits Guild akan turun ke dungeon. Ekspedisi itu akan dipenuhi petualang baru, dan anggota berpangkat tinggi bertugas melindungi mereka, memastikan para bos lantai yang muncul setiap 10 tingkat dapat dikalahkan tanpa korban jiwa. Ekspedisi tersebut telah mendapat lampu hijau dari sponsor, dan Selma sangat berharap Orhan bersedia ikut sebagai petualang tambahan. Ia juga menegaskan bahwa ia benar-benar menghormati kekuatan dan kemampuan Orhan. Jika tidak, ia tidak akan mengajukan permintaan ini. Ucapan itu menusuk hati Orhan, karena alasan ia dikeluarkan dari kelompok pahlawan dahulu adalah karena rekan-rekannya terpesona oleh sihir Selma dan merasa mereka membutuhkan penyihir yang lebih baik. Akhirnya, Orhan setuju dengan satu syarat. Ia hanya akan turun ke dungeon sebagai pendekar pedang, karena ia menganggap dirinya bukan lagi seorang penyihir. Selma sempat khawatir, tetapi memutuskan bahwa merekrutnya jauh lebih penting, karena kemungkinan besar Orhan akan kembali ke peran utamanya jika keadaan menjadi genting. Setelah makan malam, Orhan mengunjungi sebuah toko perlengkapan, dan pemiliknya, seorang lelaki tua, langsung menyapanya seperti sahabat lama. Pria itu adalah pembuat baju zirah dan senjata Orhan sejak awal, sejak Orhan belum menjadi siapa-siapa. Dengan hati berat, Orhan mengungkapkan bahwa ia tak lagi bisa mempromosikan tokonya, karena sudah bukan bagian dari kelompok pahlawan. Ia merasa tak ada lagi yang peduli senjata apa yang ia gunakan, atau dari mana ia mendapatkan zirahnya, lalu meminta maaf karena mengecewakannya. Namun, lelaki tua itu hanya tersenyum dan berterima kasih atas semua yang telah Orhan lakukan sejauh ini. Ia berkata bahwa orang-orang tetap akan mendengarkan Orhan karena ia adalah orang baik yang kuat dan suatu hari pasti akan menemukan jalan kembali ke puncak. Kata-kata itu membuat mata Orhan berkaca-kaca. Ia sadar bahwa masih ada orang yang menaruh harapan padanya. Dan sejak saat itu, ia bertekad untuk memberikan segalanya dan membangun kembali dirinya dari nol. Keesokan paginya, Orhan pergi bersama Sophia untuk menemui pemimpin Silver Rabbit Clan, seorang pria bernama Finch. Finch menyambut Orhan di gedung klan dan memperkenalkan dirinya. Orhan membalas dengan mengatakan bahwa merupakan kehormatan baginya bertemu pemimpin klan sekuat Silver Rabbit. Finch tersenyum dan berkata bahwa Orhan tidak perlu bersikap terlalu tegang karena mereka berdua setara. Ia mengaku sudah lama mengetahui pencapaian Orhan dan paham bahwa Orhan adalah salah satu alasan utama kesuksesan kelompok pahlawan. Menurut Finch, sudah saatnya mereka mengesampingkan basa-basi dan mulai memikirkan apa yang sebenarnya dipikirkan masing-masing. Fokus mereka kini adalah tugas yang ada di depan mata, ekspedisi pelatihan ini. Finch menoleh ke arah Selma untuk meminta penjelasan, dan perempuan itu pun mulai berbicara. Ia menjelaskan bahwa mereka akan menempuh perjalanan dari lantai pertama dungeon hingga lantai ke-51 hanya dalam waktu 3 hari saja. Menurutnya, pada hari pertama mereka akan berhenti di lantai 21, lalu pada hari kedua melanjutkan perjalanan hingga lantai 36. Dan akhirnya pada hari ketiga mereka menargetkan untuk menaklukkan lantai ke-51. Sambil menjelaskan rencana tersebut, Selma teringat percakapannya dengan Finch pada hari sebelumnya, ketika ia pertama kali memberitahu bahwa Orhan telah dikeluarkan dari parti pahlawan. Saat itu, Finch langsung mengatakan bahwa parti pahlawan telah membuat kesalahan terbesar dalam hidup mereka. Tanpa Orhan, yang selama ini mengatur segalanya dengan sempurna, kekuatan mereka tidak akan pernah bisa menyamai kondisi sebelumnya. Selma pun setuju dengan penilaian tersebut. Ia mengatakan bahwa sihir pendukung milik Orhan telah membawa mereka mencapai tingkat yang sangat tinggi, sesuatu yang mustahil diraih tanpa bantuannya. Ia memahami bahwa secara kekuatan mentah, sihir pendukung Orhan memang tidak sekuat para penyihir pendukung peringkat S lainnya. Namun, kekurangan itu tertutupi oleh kecepatan mantranya yang setidaknya 4 kali lebih cepat, bahkan dibandingkan dengan dirinya sendiri.
Selma juga teringat pertempuran-pertempuran sebelumnya, di mana Orhan menggunakan berbagai mantra orisinal ciptaannya sendiri. Lebih dari itu, kemampuannya memahami situasi pertempuran dan meresponsnya dengan keputusan yang tajam benar-benar tidak tertandingi. Tanpa kehadiran Orhan, Parti Pahlawan tidak akan mampu mempertahankan posisi puncak mereka. Hal itu membuka peluang bagi Silver Rabbits untuk menyusup dan merebut gelar sebagai parti terkuat di negeri ini. Semua penjelasan tersebut membuat Finch sedikit kebingungan. Ia tidak mengerti mengapa seorang enchanter pendukung berbakat seperti Orhan mau menyetujui raid gabungan ke dungeon, padahal hampir tidak ada keuntungan yang bisa ia peroleh. Selma menjawab bahwa penyihir pendukung seringkali tidak mendapatkan ketenaran yang seharusnya mereka terima. Memang benar, dirinya cukup terkenal, tetapi itu semata-mata karena aksinya cukup mencolok untuk menarik perhatian. Sementara itu, para penyihir yang benar-benar kuat justru kerap tenggelam dalam bayang-bayang tanpa pengakuan apapun. Lamunan itu terhenti ketika Orhan angkat bicara dan memastikan bahwa akan ada 10 parti pemula yang memasuki dungeon, ditemani oleh 5 orang pengawal, termasuk Selma dan dirinya sendiri. Para pemula akan menghadapi monster secara bergiliran, tetapi jika terjadi sesuatu di luar dugaan, para pengawal akan turun tangan untuk memastikan para pemula tetap aman tanpa cedera. Namun Orhan merasa ada satu hal yang membingungkan. Ia pun bertanya mengapa hanya ada 5 pengawal. Jika tujuan mereka adalah memastikan pengalaman yang aman bagi para pemula, bukankah lebih baik menyewa beberapa parti peringkat E dibandingkan hanya 5 orang peringkat S? Selma menjawab bahwa alasan mereka tidak melakukan itu adalah agar para pemula tetap merasakan tekanan menjelajahi dungeon sehingga tidak terlalu melebih-lebihkan kemampuan mereka sendiri. Orhan sama sekali tidak mempercayai penjelasan tersebut. Namun, ia sadar bahwa mereka tidak akan mengungkapkan motif sebenarnya kepada orang luar yang tidak berafiliasi dengan klan manapun. Bagaimanapun juga, Orhan memutuskan untuk menerima misi tersebut karena ia memang tidak memiliki kegiatan lain. Finch tampak senang dan mengatakan bahwa Orhan akan dibayar 2 keping emas di muka, serta 10 keping emas tambahan setelah tugas selesai. Hal itu sedikit mengejutkan Orhan, karena jumlah tersebut setara dengan penghasilan selama 1 tahun penuh. Namun, Selma menjelaskan bahwa mereka sangat menghargainya, sehingga ingin memastikan ia menerima kompensasi yang pantas. Orhan pun mengucapkan terima kasih dan berjanji akan menemui mereka keesokan paginya, dengan harapan semuanya berjalan lancar. Pagi hari pun tiba. Orhan datang ke pintu masuk dungeon, tempat ia melihat banyak petualang baru telah berkumpul untuk memulai perjalanan mereka. Ia segera menemukan Sophia dan Selma yang sudah siap berangkat. Orhan memuji pakaian Selma, tetapi hal itu justru membuat Sophia kesal. Ia kembali mengingatkan bahwa dirinya masih di bawah umur. Orhan menyuruhnya untuk sedikit lebih santai. Sophia kemudian bertanya di mana Orhan tinggal sekarang, mengingat sebelumnya ia tinggal di rumah besar milik parti mereka. Orhan menjawab bahwa saat ini ia menginap di penginapan, tetapi dalam waktu dekat ia akan mencari tempat tinggal yang lebih permanen. Setelah itu, Orhan menatap sekeliling dan berkata bahwa sepertinya semua orang telah tiba dan mereka sebaiknya segera memulai ekspedisi. Selma setuju, lalu menyuruh Sophia bergabung dengan partinya sebelum membawa Orhan menemui 3 pengawal lainnya yang bertugas memastikan perjalanan berjalan lancar. Selma memperkenalkan Orhan kepada mereka, sambil mengatakan bahwa ia sangat kuat dan merupakan seseorang yang sangat ia percayai. Ketiga pengawal itu langsung menyambut Orhan dengan ramah. Seorang pria berambut biru bernama Atem memperkenalkan dirinya sebagai Tank. Pria pirang bernama Bernard menyusul, mengaku juga sebagai Tank. Sementara itu, gadis berambut pendek bernama Katie ternyata adalah seorang healer. Orhan segera menyadari bahwa dirinya berperan sebagai penyerang garis depan, sementara Selma adalah enchanter. Kombinasi ini menjadikan parti pengawal tersebut sangat seimbang. Namun, ia bertanya-tanya dalam hati, apa rencana mereka jika ia menolak tawaran bergabung? Ada sesuatu yang terasa janggal, tetapi untuk saat ini ia memutuskan untuk melanjutkan saja dan melihat bagaimana semuanya akan berkembang. Tak lama kemudian, Selma mengumpulkan seluruh pemula di satu tempat dan memperkenalkan Orhan kepada mereka. Ia mengatakan bahwa mereka mendapatkan seorang penolong yang luar biasa kuat sehingga tidak perlu takut akan apapun. Ia bahkan menyebutkan bahwa Orhan pernah mencapai lantai ke-94 dungeon, sesuatu yang bahkan belum pernah ia capai sendiri, dan bahwa Orhan dulunya adalah anggota Parti Pahlawan. Hal itu menjadikannya salah satu orang terkuat di negeri ini. Penjelasan tersebut membuat para pemula sangat bersemangat dan merasa jauh lebih percaya diri. Namun, tekanan itu justru membuat Orhan sedikit terintimidasi, karena ia sadar banyak orang kini menaruh harapan besar padanya. Setelah semuanya siap, Selma menyuruh para pengawal lain memimpin parti masing-masing. Ia kemudian memberitahu Orhan bahwa ia akan memimpin parti ke-10 yang dianggap sebagai parti paling menjanjikan di antara semuanya. Menurutnya,
Dengan bimbingan yang tepat, mereka bahkan mampu menghadapi dungeon tingkat menengah dengan mudah. Hal ini kembali membuat Orhan bingung. Ia bertanya-tanya mengapa parti unggulan justru diserahkan kepadanya, seorang yang seharusnya dianggap sebagai orang luar. Meski begitu, ia tetap melangkah menuju kelompok ke-10 dan menyadari bahwa Sophia berada di kelompok yang sama. Ia bertanya apakah ada anggota parti yang terlambat karena ia hanya melihat 3 orang. Namun, seorang anak laki-laki pirang bernama Logan mengatakan bahwa memang hanya mereka bertiga yang tergabung dalam parti tersebut. Ini cukup tidak biasa karena parti beranggotakan 3 orang tergolong langka. Logan dengan percaya diri menjelaskan bahwa hanya ada 3 orang karena tidak ada siapapun yang mampu mengimbangi mereka. Ia mengaku sebagai pemimpin parti dan menyatakan bahwa dirinya adalah seorang enchanter yang suatu hari nanti akan menjadi jauh lebih hebat daripada Selma sendiri. Orhan segera menyadari bahwa anak laki-laki itu memiliki masalah sikap dan ia pun bertanya-tanya apakah hal tersebut kelak akan berbalik menjadi bumerang. Namun, untuk saat ini ia memilih melanjutkan ke gadis kedua. Gadis itu memperkenalkan dirinya sebagai Carol, seorang tank. Akan tetapi, Orhan segera menyadari bahwa ia sama sekali tidak mengenakan zirah apapun. Ia pun bertanya apakah Carol akan mengenakan perlengkapan pelindung setelah mereka masuk ke dungeon. Tetapi gadis itu dengan santai menjawab bahwa ia tidak menggunakan perisai maupun armor. Orhan kemudian bertanya, apakah itu berarti ia lebih berfokus pada menghindar daripada menahan serangan. Carol mengiyakan, menjelaskan bahwa ia tidak ingin satupun monster menyentuhnya. Tang tipe penghindar seperti ini tergolong sangat langka, karena mereka biasanya mengandalkan kecepatan luar biasa, serta keterampilan tinggi untuk mengelak dan melakukan serangan balik dari jarak dekat. Namun, gaya bertarung seperti itu menuntut pengalaman tempur nyata, sesuatu yang jelas belum dimiliki gadis ini. Orhan pun bertanya apakah klannya tidak pernah memperingatkannya soal hal tersebut. Si gadis pirang menjawab bahwa klan sudah berkali-kali menyuruh Carol bertindak seperti Tang biasa, sampai ia memiliki cukup pengalaman, tetapi semua nasihat itu diabaikannya. Saat itulah Orhan menyadari bahwa ini mungkin adalah parti bintang. Namun pada saat yang sama juga merupakan parti bermasalah yang kemungkinan besar tidak ingin ditangani oleh para pengawal. Tak lama kemudian, ekspedisi akhirnya dimulai dan mereka semua memasuki dungeon. Carol tidak berhenti berbicara sedetik pun dan terus-menerus mengomeli Orhan, menanyakan alasan ia meninggalkan parti lamanya, hingga Orhan sendiri tidak tahu bagaimana cara membungkamnya. Perjalanan mereka sejauh ini berjalan lancar berkat jebakan sihir yang dipasang Orhan di belakang mereka, yang secara otomatis menghabisi monster-monster lemah. Ia tidak ingin membuang waktu untuk pertarungan yang tidak perlu. Akhirnya, mereka tiba di lantai ke-20 dan kini Orhan memiliki gambaran yang lebih jelas tentang partinya. Ia menyadari bahwa si pirang bukan hanya banyak bicara, melainkan benar-benar memiliki kemampuan yang cukup besar sebagai enchanter, dan bahkan mampu beroperasi di level parti peringkat A jika terus berkembang. Sayangnya, ia buruk dalam memberi arahan, padahal hal itu sangat penting bagi seorang enchanter. Carol sendiri sangat cepat, sesuatu yang memang dibutuhkan oleh seorang Tang tipe penghindar. Namun, ada 2 masalah besar padanya. Pertama, ia sering menerjang monster tanpa berpikir panjang, padahal peran utamanya seharusnya adalah memastikan parti tetap aman. Kedua, ia menggunakan 2 belati kecil sebagai senjata utama. Senjata itu memang cocok dengan gaya bertarungnya, tetapi kemungkinan besar tidak memiliki daya hancur yang cukup saat benar-benar dibutuhkan. Sophia adalah yang terlemah di antara mereka dalam hal bakat murni. Meski begitu, ia masih berada di atas level pemula total dan tidak memiliki kekurangan besar apapun, yang justru membuatnya menjadi anggota paling seimbang dalam kelompok tersebut. Di penghujung gua, para pengawal berhasil mengalahkan bos lantai ke-20. Itu berarti mereka dapat melanjutkan ke lantai ke-21, yang memang menjadi target hari pertama. Setelah mendaftarkan kartu identitas sebagai bukti pencapaian, mereka keluar untuk beristirahat malam itu dan berencana melanjutkan perjalanan keesokan paginya. Namun, ketika Orhan terbangun keesokan harinya, ia diliputi keterkejutan dan keputusasaan saat menemukan sebuah surat kabar. Di halaman depannya, terpampang fotonya untuk dilihat semua orang. Parti pahlawan secara resmi mengumumkan bahwa mereka telah mengusir Orhan dan merekrut enchanter baru sebagai penggantinya. Kenyataan ini menghantamnya jauh lebih keras daripada yang ia duga, tetapi tidak ada apapun yang bisa ia lakukan. Ia pun melangkah keluar untuk menemui yang lain di dungeon, sambil bertanya-tanya apakah para pemula akan bersikap berbeda setelah membaca tajuk berita hari ini. Di tengah jalan, ia dihentikan oleh seorang gadis berambut biru yang ternyata adalah Luna, penyembuh dari parti pahlawan. Orhan teringat bagaimana bahkan di hari-hari terakhirnya, ketika semua orang bersikap dingin padanya, Luna selalu tersenyum dan siap membantu. Pada hari ia diusir, Luna sedang menjalankan tugas lain. Jika tidak, mungkin tidak akan semudah itu bagi yang lain untuk menyingkirkannya. Luna segera menggenggam tangan Orhan dan memohon agar ia kembali.
bersikeras bahwa ia akan menemukan cara untuk membuat party memahami betapa mereka membutuhkannya. Ia mengingatkan janji mereka untuk menaklukkan Great Dungeon bersama-sama. Namun hal itu justru membuat Orhan marah. Ia menyatakan bahwa janji itu dibuat oleh mereka bertiga, termasuk Oliver, dan justru Oliver lah yang mengusirnya dari party. Dengan hati yang terluka, Orhan membalikkan badan dan mengatakan kepada Luna bahwa ia tidak akan pernah kembali ke party itu lagi, lalu melangkah menuju pintu masuk dungeon. Dalam perjalanan, Orhan memikirkan pengasingannya dari party pahlawan. Berita itu terpampang jelas di surat kabar hari ini, membuat para rekrutan baru pasti kebingungan memandangnya. Apalagi sebelumnya, Selma begitu membesar-besarkan reputasinya sebagai mantan anggota party pahlawan yang kini runtuh seketika. Saat tiba di pintu masuk dungeon, para pemula sudah berkumpul, tetapi suasananya terasa berbeda. Jelas mereka telah membaca surat kabar tersebut. Bisik-bisik pun terdengar, membicarakan fakta bahwa Orhan bukan lagi bagian dari party pahlawan. Logan berpikir keadaannya mungkin lain jika Orhan pergi atas kehendaknya sendiri. Namun karena koran menuliskan bahwa ia diusir karena dianggap terlalu lemah, situasinya menjadi canggung. Orhan mencoba menyapa para pemula, tetapi hanya mendapat respons dingin. Ia segera menyadari bahwa sikap mereka berubah akibat tajuk berita yang menyesatkan. Tak lama kemudian, Selma datang bersama Atem, Bernard, dan Katie, lalu meminta maaf atas kesalahpahaman tersebut. Ia mengaku telah mengungkap masa lalu Orhan di party pahlawan demi menenangkan para pemula. Orhan menegaskan bahwa itu bukan kesalahan Selma, memintanya tetap memimpin rombongan memasuki dungeon, sementara ia sendiri akan memberi dukungan dari belakang. Atem, Bernard, dan Katie pun mengingatkan bahwa satu fakta tak terbantahkan. Orhan adalah salah satu dari sedikit orang yang pernah mencapai lantai ke-94 dan kembali hidup. Kecurigaan pun sedikit mereda. Saat bergabung dengan partinya, Sophia dan Carol menyapanya hangat, sementara Logan tampak ragu. Untuk mencairkan suasana, Orhan menyinggung surat kabar hari ini. Sophia dan Carol menolaknya mentah-mentah, sedangkan Logan langsung menanyakan kebenaran isi berita itu. Orhan mengakui bahwa berita tersebut secara teknis benar ia memang dikeluarkan dari party karena dianggap lemah, serta meminta maaf karena tak menceritakannya sejak awal. Namun Sophia segera membantah, menegaskan bahwa Orhan sangat kuat dan pernah mengalahkan gerombolan orc sendirian tanpa kesulitan. Berterima kasih atas kepercayaan itu, Orhan meyakinkan rombongan bahwa meski bukan lagi pahlawan, ia mampu membantu mereka mencapai lantai ke-51 dengan aman. Para gadis menerima penjelasan itu, sementara Logan justru tampak kecewa. Tak lama kemudian, mereka pun memasuki dungeon. Hari itu, para rekrutan bergerak dari lantai ke-20, 1 hingga lantai ke-35. Peran Orhan hanya mengamati dari belakang dan turun tangan jika situasi benar-benar tak terkendali. Perjalanan mereka berjalan lancar. Carol menaklukkan seluruh monster di lantai ke-24 dengan belati kembarnya, serta gaya bertarung jarak dekat yang agresif dan personal. Di sisi lain, Sophia berhasil menghadapi monster-monster besar di lantai ke-30. Pencapaian yang bahkan membuat Orhan terkejut dan diam-diam menyadari bahwa ia sempat meremehkan kemampuannya. Tak lama kemudian, mereka memasuki lantai ke-31, lantai tengah yang menandai wilayah asing bagi para rekrutan. Kali ini, Orhan memimpin di barisan depan, waspada terhadap bahaya yang mengintai. Benar saja, ia segera merasakan keberadaan sekelompok goblin, disusul seekor orc yang tersesat di area yang sama. Meski situasinya sedikit rumit, Orhan tetap tenang dan memberi perintah. Carol menangani goblin, sementara Sophia menghadapi ORC dengan sihir jarak jauhnya. Perintah itu langsung dijalankan. Carol menerjang goblin tanpa ragu, sedangkan Sophia bersiap melawan Ors. Orhan sempat meminta Logan memberi dukungan, namun sebelum kalimatnya selesai, Logan sudah lebih dulu membentuk lingkaran sihir dan melantunkan mantra peningkat kelincahan untuk Carol. Meski begitu, di dalam hatinya Logan masih meragukan kelayakan Orhan sebagai pembimbing, menganggap arahannya terlalu sederhana. Keadaan mendadak memburuk ketika kehadiran orc memicu trauma lama Sophia, membuatnya panik dan kehilangan fokus. Situasi itu nyaris berujung bencana, terlebih Logan tengah memusatkan sihirnya pada Carol. Dalam kebingungan, Logan menatap Orhan, mempertanyakan perannya sebagai pembimbing. Namun keraguan itu sirna saat Orhan membentuk tanda sihir yang menurunkan kecepatan Orsi secara drastis. Ia mendekati Sophia dan dengan suara tenang memintanya mengambil waktu, membidik dengan tepat, serta mengingat bahwa ia jauh lebih kuat daripada lawannya. Mendengar itu, Sophia menarik napas dalam-dalam dan melepaskan bola api raksasa yang menghancurkan orc hingga berkeping-keping. Aksi tersebut mengejutkan semua orang, termasuk Orhan. Carol segera memeluk Sophia, sementara Orhan memujinya atas serangan luar biasa itu.
Tak lama kemudian, mereka pun tiba di lantai ke-35, di mana mereka berhadapan dengan seekor tarantula kematian. Logan langsung kehilangan ketenangannya, yakin bahwa mereka semua akan mati karena merasa mustahil mengalahkan makhluk tersebut. Namun, baik Sophia maupun Carol sepenuhnya mempercayai Orhan dan hanya berdiri siaga menunggu perintahnya. Orhan segera memerintahkan Logan untuk memberikan peningkatan kelincahan dan kekuatan kepada Carol, serta peningkatan sihir kepada Sophia. Logan sempat berpikir bahwa Orhan telah gila karena menggunakan strategi yang sama seperti sebelumnya, tanpa perubahan apapun. Meski begitu, ia tetap mengikuti perintah dan melantunkan mantra-mantra tersebut. Selanjutnya, Orhan meminta Carol untuk menghadapi monster itu dalam pertarungan jarak dekat dan memastikan perhatian tarantula tetap tertuju padanya. Carol mengangguk mantap dan langsung menerjang ke arah monster tersebut. Logan berusaha menghentikannya, namun Orhan menahan Logan, menjelaskan bahwa jika ia ikut maju ke depan, mereka semua justru akan berada dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan. Kemudian, Orhan memerintahkan Sophia untuk melompat ke atas monster dan menyayat punggungnya. Sophia segera memahami tugas itu, melompat ke atas kepala tarantula dan menggoreskan pedangnya dari depan hingga ke belakang. Orhan lalu meminta Sophia untuk terus mengalihkan perhatian monster tersebut sambil mengingatkannya agar berhati-hati karena laba-laba itu berbisa dan semua serangannya harus dihindari tanpa gagal. Tarantula itu mulai menusuk Carol dengan kaki-kakinya yang runcing, namun Carol terus menghindar, bahkan berhasil menepis beberapa serangan balik. Melihat situasi tersebut, Orhan mengatakan kepada Logan bahwa ia harus terus mempertahankan mantranya pada Carol, karena nyawanya kini benar-benar berada di tangan Logan. Setelah itu, Orhan beralih kepada Sophia dan memintanya untuk melumpuhkan monster tersebut. Sophia langsung mengerti dan menggunakan kemampuan pemotong panah batu untuk menebas kaki-kaki tarantula, memaksanya roboh ke tanah. Carol mulai bersorak gembira, namun Orhan segera memperingatkannya agar tetap waspada karena pertarungan belum berakhir. Sayangnya, peringatan itu datang terlambat. Monster laba-laba tersebut belum mati dan segera menembakkan jaringnya, menangkap Carol dan menariknya mendekat. Orhan langsung memerintahkan Logan untuk memberikan peningkatan kekuatan dan kecepatan kepada Carol yang segera dilakukan tanpa bantahan. Namun Carol justru panik dan gagal membebaskan diri, hingga memohon bantuan Orhan. Dengan cepat, Orhan memerintahkan Sophia untuk menyiapkan panah batu, sementara ia sendiri memperkuat belati Carol dengan sihir peningkat ketajaman. Dorongan kekuatan itu memberi Carol kesempatan yang ia butuhkan untuk melepaskan diri dari cengkraman monster. Sophia langsung menindaklanjutinya dengan mantra panah batu yang menghantam monster tersebut dengan kekuatan dahsyat dan membunuhnya seketika. Dengan demikian, ekspedisi hari itu pun berakhir. Orhan memuji Logan atas penggunaan sihir pendukungnya, karena tanpa itu, mereka tidak akan mampu memenangkan seluruh pertarungan hari ini. Saat mereka keluar dari gua, matahari mulai terbenam, dan Selma mengucapkan selamat kepada seluruh rekrutan atas pencapaian mereka sejauh ini. Ia mengatakan bahwa mereka telah melakukan pekerjaan yang luar biasa, dan tahap terakhir perjalanan akan berlangsung keesokan harinya, sehingga mereka harus beristirahat dan makan dengan baik. Setelah itu, mereka pun berpisah menuju jalan masing-masing. Namun Orhan dihentikan oleh Athem dan Bernard yang mengajaknya makan siang bersama. Setelah berpikir sejenak, Orhan menerima tawaran tersebut karena tidak setiap hari ada orang yang mentraktirnya. Dalam perjalanan kembali ke kota, Logan bertanya kepada Sophia tentang pertemuannya di masa lalu, saat Orhan pertama kali menyelamatkan nyawanya, termasuk detail tentang jenis sihir yang digunakan. Sophia mencoba mengingat dan menjawab bahwa Orhan pertama-tama menggunakan semburan angin, lalu memperkuat pedangnya dengan sihir sebelum menebas setiap orc hingga hancur. Mendengar itu, Logan menyadari bahwa ada sesuatu yang sangat berbeda dari Orhan. Hari ini ia melihat sendiri bagaimana Orhan dengan santai menggunakan sihir untuk menurunkan kelincahan ORC yang menyerang Sophia. Mantra-mantra semacam itu dikenal sebagai debuff dan sangat sulit untuk dilakukan. Bahkan penyihir berbakat seperti Selma pun hampir tidak mampu menggunakan satu debuff dalam beberapa hari. Itu pun dengan banyak persiapan. Selain itu, Orhan bertindak layaknya seorang perapal sihir yang sempurna. Ia tahu kapan harus menggunakan aspek tertentu dari sebuah mantra dalam pertarungan tim, memahami dengan tepat kapan efek peningkatan akan berakhir, dan bahkan menggunakan sihir antisipatif untuk memprediksi pergerakan musuh. Semua itu membuat Logan menyadari bahwa selama ini ia sepenuhnya salah menilai Orhan. Ia bukanlah penyihir biasa, melainkan seorang jenius sejati. Kembali ke kota, Orhan singgah di sebuah kedai bersama Bernard dan Athem. Mereka mempersilahkannya memesan apapun yang ia inginkan karena semua akan mereka tanggung. Tak lama kemudian, mereka mulai menanyakan peran sebenarnya Orhan. Mengingat dulu ia dikenal sebagai seorang enchanter di dalam kelompok pahlawan, sementara sekarang ia mengaku sebagai seorang pendekar pedang.
Orhan pun menjelaskan bahwa sejak awal dirinya selalu bercita-cita menjadi pendekar pedang. Semua itu bermula ketika ia menyaksikan kakeknya menebas seekor monster besar yang pernah mengamuk dan memasuki desa mereka. Pemandangan itu terpatri kuat di benaknya, membuatnya bertekad bahwa apapun yang terjadi, ia akan menjadi seorang pendekar pedang. Keinginan itu sempat terwujud karena ia memang berperan sebagai pendekar pedang di dalam kelompok pahlawan. Namun, keadaan mulai berubah ketika mereka menuruni lantai-lantai bawah. Laju perjalanan mereka perlahan melambat, seiring meningkatnya kekuatan dan keganasan monster yang mereka hadapi. Pada saat yang sama, Selma memopulerkan strategi tim di mana seluruh anggota sepenuhnya bergantung pada keputusan sang enchanter. Tanpa banyak pilihan, mereka pun memutuskan untuk menerapkan strategi yang sama. Sayangnya, di dalam seluruh kelompok tersebut tidak ada satupun yang memiliki afinitas alami sebagai enchanter. Pilihan terbaik dan satu-satunya jatuh kepada Orhan. Demi kepentingan tim, ia akhirnya merelakan posisinya sebagai pendekar pedang dan mengambil peran sebagai enchanter. Dalam hati, Orhan berpikir pahit bahwa kelompok pahlawan sudah tidak memiliki peluang untuk menaklukkan lantai berikutnya. Namun ia segera menepis pikiran itu, merasa bahwa semua itu tak lagi layak untuk dipikirkan. Kepada kedua temannya, ia mengungkapkan tekad barunya. Ia ingin menjadi pendekar pedang paling seimbang, yang mampu menghadapi bahkan lantai-lantai bawah sendirian, tanpa bergantung pada kelompok manapun. Ia sama sekali tidak menyadari bahwa pada keesokan harinya, kelompok pahlawan akan datang menemuinya di dungeon yang justru ingin ia taklukkan. Keesokan paginya, Orhan melangkah menuju gua, sambil memikirkan bahwa hari itu kemungkinan besar akan menjadi hari terakhirnya memimpin kelompok muda tersebut. Dari kejauhan, tak jauh dari pintu masuk, ia melihat Sophia dan anggota lainnya sudah menunggunya. Sambutan hangat langsung menyambut kedatangannya, dan Orhan bisa merasakan perbedaan yang jelas. Kepercayaan diri kelompok itu terhadapnya tampak jauh lebih kuat dibandingkan hari sebelumnya. Bahkan Logan, yang biasanya kaku, terlihat jauh lebih terbuka dan penuh kepercayaan. Tak lama kemudian, Carol angkat bicara. Ia mengatakan bahwa karena ini adalah hari terakhir, Sophia sebenarnya ingin menyampaikan sesuatu. Dengan senyum usil, Carol menyenggol Sophia, mendorongnya agar berani berbicara. Namun, Sophia justru terdiam. Raut wajahnya menunjukkan rasa gugup dan malu, yang membuatnya tak sanggup mengungkapkan isi hatinya. Padahal, malam sebelumnya, saat mandi, Sophia sempat bercerita kepada Carol bahwa ia berharap Orhan mau tetap tinggal di Clan Night Rabbit dan membantu mereka mencapai puncak. Sebelum Sophia sempat mengumpulkan keberanian untuk berbicara langsung, Orhan dipanggil oleh Selma. Ia pun berpamitan sempat berjanji kepada Sophia bahwa mereka akan berbicara nanti. Dalam perjalanannya menuju para pemandu lain, Orhan tanpa sengaja mendengar obrolan para pendatang baru yang membahas bahwa kelompok pahlawan juga akan memasuki dungeon hari itu. Mereka berencana melakukan uji coba dengan anggota baru untuk memastikan kerja sama tim berjalan baik. Rasa penasaran membuat Orhan bertanya-tanya lantai mana yang akan mereka tuju. Tak lama kemudian, ia mengetahui bahwa mereka tidak akan langsung menuju lantai terdalam, yakni lantai 94, melainkan memulai dari lantai 92. Mendengar hal itu, Orhan terkejut. Menurutnya, memulai dari lantai setinggi itu dengan anggota baru adalah keputusan yang gegabah. Ia merasa seharusnya mereka mencoba lantai yang lebih rendah terlebih dahulu demi membangun kekompakan. Namun pada akhirnya, Orhan memilih mengabaikan urusan kelompok pahlawan dan memusatkan pikirannya pada tujuan yang sedang ia jalani. Di lantai 92, Oliver, pemimpin kelompok, membakar semangat timnya. Ia meyakinkan semua orang bahwa mereka seharusnya tidak akan menemui banyak kesulitan meski tetap harus waspada. Perhatiannya kemudian tertuju pada anggota terbaru mereka, Philly, seorang enchantress berambut hijau. Sang Tank meminta Philly menunjukkan kemampuannya, sementara sang penyihir dengan nada meremehkan menyindir bahwa Philly bukanlah tukang serba bisa setengah-setengah seperti Orhan, sehingga tidak akan menjadi masalah. 大丈夫よ。あの器用貧乏とは違うんだから。 Pandangan Oliver lalu beralih kepada Luna, yang sejak tadi memilih diam sebagai bentuk penentangan diam-diam. Ia memang tidak pernah menginginkan Orhan pergi. Namun Oliver yakin bahwa setelah penjelajahan ini, bahkan Luna pun akan mengakui bahwa keputusan mereka benar dan bahwa Orhan adalah masalah utama. Kenyataannya, Luna sama sekali tidak dilibatkan dalam rencana untuk menyingkirkan Orhan. Ia baru mengetahui semuanya malam sebelumnya, saat Oliver mengadakan pesta kecil untuk merayakan bergabungnya Philly. Dalam suasana itu, Anneli dan Derek mengejek Orhan, menyebut bahwa kini mereka memiliki enchantress yang sesungguhnya dan bukan sosok serba bisa yang tak berguna. Mereka membual bahwa dengan Philly, mencapai lantai 100 hanyalah soal waktu. Anneli bahkan sempat mengatakan bahwa kelompok mereka sebenarnya kaya raya. Hanya saja Orhan terlalu berhati-hati dalam menggunakan uang. Ucapan itu membuat Philly merasa tidak nyaman.
mempertanyakan apakah dana kelompok memang boleh dipakai untuk kepentingan pribadi. Annelie menepis kekhawatiran itu dengan enteng. Sementara Oliver memotong pembicaraan dan menyatakan bahwa membahas Orhan sudah tidak relevan lagi. Saat gelas-gelas diangkat untuk menyambut Philly, Luna tiba-tiba masuk ke ruangan dengan napas terengah. Ia meminta berbicara dengan Oliver. Menyadari ada orang asing di sana, ia meminta percakapan itu dilakukan secara pribadi. Namun Oliver menolak dan memilih membahasnya di depan semua orang. Dengan terpaksa, Luna mengungkapkan bahwa ia baru mendengar Orhan akan ikut dalam penyerbuan bersama Knight Silver Rabbit, dan ia tidak mengerti bagaimana hal itu bisa terjadi. Kebingungan langsung menyebar. Annelie dan Derek mempertanyakan bagaimana mungkin Orhan bisa bergabung dengan klan tersebut hanya dalam 3 hari, setelah mereka sendiri meremehkannya. Derek menuduh bahwa Orhan pasti memanfaatkan lencana peringkat es yang menurutnya berkat kelompok itu. Luna semakin bingung, hingga Oliver meminta semua orang tenang. Namun sebelum ia sempat menjelaskan, Annelie menyela dan dengan dingin menyatakan bahwa Orhan telah meninggalkan kelompok 3 hari lalu. Berita itu membuat Luna terpukul. Namun Derek dengan kasar mengoreksi bahwa Orhan tidak pergi dengan sukarela. Merekalah yang mengusirnya. Luna menatap Oliver, meminta kepastian, dan Oliver mengiyakan dengan tenang sambil mencoba memperkenalkan Philly. Luna langsung memotongnya, menegaskan bahwa ia sejak awal menolak siapapun yang menggantikan Orhan. Amarah pun meledak, membuat suasana semakin panas, meski Oliver berusaha menenangkan keadaan. Oliver berargumen bahwa Orhan sudah tidak cukup baik bagi kelompok mereka dan hanya akan menjadi beban. Namun Luna dengan tegas menolak, menyebut Orhan sebagai inti kelompok dan alasan utama mereka bisa melangkah sejauh ini. Ia yakin tanpa Orhan, mereka tidak akan bisa melangkah lebih jauh. Sayangnya, keputusan sudah dibuat dan Orhan telah dikeluarkan. Menutup perdebatan, Oliver mengalihkan pembahasan ke rencana berikutnya. Ia menyatakan bahwa bersama Philly, mereka akan memulai dari lantai 92 dan perlahan naik hingga lantai 94. Namun Luna langsung menolak rencana itu mentah-mentah, menegaskan bahwa ia tidak berniat mempertaruhkan nyawanya seperti yang tampaknya siap dilakukan oleh yang lain. Derek tertawa keras, merasa heran bagaimana mungkin mereka dianggap mencari mati jika memulai dari lantai 92. Padahal sebelumnya mereka sudah berhasil menembus hingga lantai 94. Lunar menanggapi dengan nada serius, menjelaskan bahwa meskipun Philly adalah seorang enchanter berbakat, mereka seharusnya memulai dari lantai yang lebih rendah terlebih dahulu, sebelum naik lebih jauh. Namun Derek dengan keras kepalanya, kembali bersikeras bahwa mereka sudah membersihkan lantai 93, sehingga tidak ada alasan untuk mundur. 俺たちは第93層だって攻略済みなんだぜ。第92層なんてちょろいもんよ。 Luna menggeleng tak percaya. Menurutnya, pemikiran itu benar-benar gila, mengingat lantai 92 dihuni oleh naga hitam, makhluk yang hampir saja membinasakan mereka pada pertemuan terakhir. Annelie justru tertawa santai, berkata bahwa saat itu mereka masih membawa enchanter yang lemah, dan kali ini pertarungan melawan naga seharusnya terasa jauh lebih mudah. Oliver ikut menimpali bahwa tujuan mereka hanyalah menguji kekompakan tim, bukan benar-benar bertarung melawan naga hitam. Luna berusaha membantah, tetap bersikukuh bahwa mereka seharusnya memulai dari bawah, tetapi Oliver memotongnya, menegaskan bahwa keputusan sudah dibuat dan tidak bisa diubah. Kembali ke kenyataan, parti pahlawan itu berhadapan langsung dengan Mammoth penghuni lantai 92. Monster ini sebelumnya berhasil mereka kalahkan dengan mudah, namun kali ini situasinya berbeda. Oliver melesat maju dan mengayunkan pedangnya. Tetapi Mammoth berhasil menahan serangan itu dan mendorongnya mundur hingga ia harus berlindung. Sementara Derek bersiap menghadapi serangan balasan. Begitu berada di balik perlindungan, buff pada tubuh Oliver memudar, dan ia kembali merasakan sensasi berat yang menekan seluruh tubuhnya setiap kali efek penguat itu hilang. Ia menoleh pada Philly dan bertanya mengapa buff mereka begitu cepat melemah. Philly menjawab bahwa ia masih belum sepenuhnya memahami ritme pertarungan tim, dan seiring waktu seharusnya semuanya akan membaik. Jawaban itu mengejutkan Oliver, mengingat bagaimana Orhan dulu mampu memahami seluruh gaya bertarung mereka hanya dalam beberapa jam pertama di dungeon. Belum sempat ia merenung lebih jauh, Mammoth tiba-tiba melepaskan ledakan energi ke arah Derek. Ia mencoba menahannya, tetapi justru terpleset membuat serangan itu berbelok ke arah Annelie. Teriakan marah pun keluar dari mulutnya, memaki Derek yang dianggap ceroboh. Bahkan Derek sendiri kebingungan, bertanya-tanya mengapa pertahanannya terasa begitu rapuh, padahal serangan seperti itu seharusnya mudah ia tangkis. Annelie kemudian terjun langsung, menembakkan rentetan api ke arah monster. Namun, serangan itu nyaris tak memberikan dampak apapun. Fire Barretta! Oliver berteriak agar ia bertarung dengan serius.
Tetapi Aneli membalas bahwa ia sudah melakukan yang biasa ia lakukan. Hanya saja entah mengapa kekuatannya terasa jauh berkurang. Oliver segera meminta Philly untuk kembali meningkatkan daya sihir Aneli, dan perintah itu pun dilakukan. Sayangnya, bahkan setelah diperkuat, ledakan api tersebut tetap tak meninggalkan bekas sedikit pun pada tubuh Memoti. Sebagai balasan, monster itu kembali melepaskan ledakan energi yang hampir saja menghantam Aneli, memaksanya bersembunyi di balik batu besar. Oliver terdiam kaget. Sihir Philly seharusnya jauh lebih kuat dibandingkan milik Orhan. Namun kenyataannya, mereka justru terdesak oleh monster yang dulu dengan mudah mereka kalahkan. Sebuah tembakan energi lain hampir mengenainya, membuatnya tersadar dan menghindar dengan susah payah. Sementara serangan berikutnya berhasil diblokir oleh Derrick. Oliver memerintahkan Aneli untuk menyerang dari samping, tetapi usaha itu pun gagal, memaksanya mundur sambil menghindari serangan balik monster. Dengan nada tegang, Oliver meminta Philly untuk mengawasi pergerakan monster dan memberi peringatan. Philly menolak, mengatakan bahwa mustahil baginya melakukan itu sambil menjalankan tugas lain. Oliver menegaskan bahwa mengendalikan alur pertempuran adalah tugas seorang enchanter. Aneli ikut menyela dengan nada tajam, menyebut Philly tak berguna, dan menganggap mereka seharusnya tidak pernah membawanya ke dalam party. Di tengah kekacauan itu, Oliver menyadari satu hal yang mengganggu. Tak satu pun dari mereka berada dalam kondisi sekuat biasanya. Bahkan ia sendiri tak mampu mengeluarkan kekuatan penuh pedangnya. Secara teori, sihir Philly seharusnya memberi peningkatan kekuatan yang luar biasa. Namun kenyataannya, semuanya terasa salah. Sebelum mereka sempat mengambil keputusan, tanah bergetar hebat. Dari kedalaman dungeon, naga hitam muncul dan terbang ke arah mereka. Luna langsung berkeringat dingin, berteriak panik agar mereka segera pergi. Sang naga mendarat dengan brutal, menghancurkan Mehmet di bawah tubuhnya tanpa usaha berarti. Oliver terpaku, tak mengerti mengapa naga hitam keluar dari wilayahnya, sesuatu yang seharusnya tidak terjadi. Meski demikian, ia menolak mundur, bersikeras bahwa mereka pernah mengalahkannya sekali dan bisa melakukannya lagi. Derrick segera bersiap menahan serangan api naga, tetapi kali ini kekuatannya tak sebanding. Ia terpental keras. Sementara Aneli, meski sempat berlindung di balik batu, tetap terkena dampak serangan dan terjatuh pingsan. Luna mendesak Oliver untuk segera kabur, namun Oliver malah memerintahkan Philly untuk memperkuatnya. Ia mengerahkan serangan andalannya, menabrakkan kekuatan pedangnya dengan semburan api naga. Benturan dahsyat itu membuatnya terpental, berlutut di tanah dalam keadaan linglung dan tak tahu harus berbuat apa. Dengan cepat, Luna menariknya dan mengatakan bahwa satu-satunya jalan keluar adalah menggunakan kristal teleport darurat, atau mereka akan mati di tempat. Philly memperingatkan bahwa teleport itu akan mengirim mereka langsung ke ruang bos tingkat lebih rendah, memaksa mereka bertarung lagi. Namun Luna menegaskan bahwa mereka tak punya pilihan lain. Oliver akhirnya mengalah, mengumpulkan seluruh anggota tim dan membuka portal pelarian. Namun, tepat sebelum mereka melangkah masuk, naga hitam menyerbu, menghantam mereka hingga terpental. Dalam kengerian yang luar biasa, mereka melihat sang naga ikut masuk ke dalam portal dan menghilang. Derrick sempat mengira itu mungkin yang terbaik, tetapi Luna langsung membantah, menyebut itu sebagai hal terburuk yang bisa terjadi. Kini, kemungkinan besar, parti petualang peringkat rendah akan menjadi korban naga tersebut. Mereka harus segera kembali ke guild dan memaksa evakuasi seluruh petualang di dungeon. Dalam perjalanan berlari keluar, Luna akhirnya mengungkapkan kebenaran yang selama ini tersembunyi. Alasan mereka merasa begitu kuat sebelumnya adalah karena Orhan telah menciptakan sihir orisinal yang mampu meningkatkan kekuatan serangan magis hingga 50 kali lipat. Philly terkejut karena bahkan Selma hanya mampu meningkatkan kekuatan 10 kali lipat. Luna menegaskan bahwa itulah kenyataannya. Tanpa Orhan, mereka hanyalah kelompok petualang biasa. Meski demikian, Oliver menolak mempercayainya. Dengan amarah membara, ia bersumpah akan membunuh naga itu tanpa bantuan Orhan, sambil terus berlari menuju guild house, berharap belum ada nyawa yang melayang. Kembali di lantai 50, Orhan memberitahu anggota partinya bahwa begitu mereka mencapai lantai 51, tujuan mereka akan tercapai. Setelah itu, mereka akan kembali untuk hari itu juga dengan bantuan kristal teleportasi. Semua anggota parti mengangguk setuju, namun entah kenapa, perut Orhan terasa tidak enak.
Ia menoleh ke sekeliling, tetapi tak menemukan sesuatu yang janggal. Pandangannya kemudian terangkat ke langit gelap, di mana awan tebal menutupi matahari sepenuhnya. Ia bertanya-tanya mengapa perasaan aneh ini muncul. Segalanya tampak berjalan lancar. なのに、今日の大迷宮からは、すごく嫌な気配を感じる。 Sebentar lagi mereka akan menghadapi bos lantai, sesuatu yang seharusnya bukan masalah besar bagi para guide. Setelah itu, mereka bisa pulang dan menutup hari dengan misi yang sukses sempurna. Lalu, mengapa perasaan ganjil ini terus memperingatkannya bahwa sesuatu telah berjalan sangat salah dan mereka semua seharusnya pergi sekarang juga? Suara Carol memecah lamunannya, menanyakan monster seperti apa yang akan mereka hadapi kali ini. Orhan menangkap kilatan antusiasme di mata gadis itu dan menjelaskan bahwa, sebagai Tang, tugas utamanya adalah melindungi rekan-rekannya, bukan berlari sendirian ke arah musuh dengan harapan bisa menghabisi semuanya sendiri. Namun, Carol tampaknya tidak sependapat. Ia berargumen bahwa jika ia bisa mengatasi semua musuh seorang diri, secara teknis ia justru mempermudah pekerjaan tim dan memastikan tidak ada yang berada dalam bahaya. Menurutnya, Tang memang seharusnya berada di garis depan dan itulah yang selalu ia lakukan. Ia pun langsung meminta lebih banyak saran agar bisa bertarung dengan lebih baik lagi. Orhan menghela napas lelah dan berkata bahwa Carol seharusnya mulai belajar bekerja sebagai sebuah tim, alih-alih mencoba melakukan segalanya sendirian. Semakin cepat ia belajar, semakin baik untuk masa depannya, terutama saat satu-satunya cara untuk maju adalah dengan mengandalkan rekan satu tim. Carol tidak terlalu menyukai gagasan itu dan menganggapnya membosankan. Namun Logan menegurnya agar memperhatikan dan bersyukur karena mendapatkan nasihat sehebat itu. Ia bahkan mengutip perkataan petualang legendaris Albert yang mengatakan bahwa kerja sama tim adalah kunci segalanya. Orhan menoleh ke arah bocah pirang itu dan bertanya apakah Albert yang ia maksud adalah Albert dari klan Night Rabbit. Logan langsung bersemangat mengetahui ada orang lain yang juga gemar membaca, bukan sekadar bertingkah seperti barbar di dalam dungeon. Orhan menjelaskan bahwa hampir semua orang pasti mengenal Albert, anggota terkuat yang tak terbantahkan dari Night Sky Rabbits. Konon, ia gugur saat bertarung melawan naga hitam di lantai 92 pada tahun lalu. Logan menambahkan bahwa bahkan dalam kematiannya, Albert telah menjadi legenda yang akan selalu dikenang. Namun suasana Carol berubah muram. Dengan suara pelan, ia berkata bahwa Albert mati saat mencoba melindungi salah satu rekannya, meski itu memang tugas seorang Tang. Wajahnya semakin gelap ketika ia melanjutkan bahwa Albert tahu kematiannya akan menghapus senyum dari wajah keluarganya, tetapi ia tetap tidak peduli. Itulah sebabnya Carol percaya bahwa cara terbaik menjadi pelindung adalah menjaga orang yang dilindungi tetap sejauh mungkin darinya. Ia menyimpulkan bahwa jika ia bertarung sendirian di garis depan sementara timnya tetap di belakang, maka mereka tidak akan berada dalam bahaya dan masih bisa melarikan diri jika keadaan memburuk. Orhan melihat luka yang tersimpan di wajah Carol dan memutuskan bahwa ini sudah di luar kapasitasnya. Sebagai orang luar, ia merasa seharusnya tidak ikut mencampuri lebih jauh. Untuk mencairkan suasana, ia berkata bahwa hari ini ia akan sangat mengandalkan Carol untuk menghadapi para musuh. Seketika, wajah Carol kembali bersinar dan ia dengan penuh semangat menjawab agar semuanya diserahkan padanya. Sophia, yang jelas tidak ingin kehilangan perhatian, segera menarik fokus semua orang kembali kepadanya. Dengan nada manja, ia bertanya kepada Orhan apa saja kekurangannya dan bagaimana ia bisa menjadi rekan tim sekaligus penyihir yang lebih baik. Mendengar itu, Logan ikut menyela, mengatakan bahwa ia juga ingin tahu bagaimana cara memperbaiki dirinya. Orhan meminta mereka semua untuk tenang, lalu melangkah maju menuju lantai 36, tempat para pendatang baru mulai melakukan pemanasan. Selma memanggil Orhan mengingatkannya bahwa hari ini adalah hari terakhir sekaligus yang paling menantang sejauh ini. Karena itu, mereka harus memastikan tidak ada yang salah dan ekspedisi berakhir dengan sukses. Ia kemudian menoleh ke arah parti Orhan dan berkomentar bahwa anak-anak itu tampaknya sangat menyukainya. Orhan dengan jujur mengaku bahwa setelah artikel di koran terbit, ia sempat mengira telah kehilangan seluruh rasa hormat yang mungkin mereka miliki padanya. Namun ternyata ia salah, anak-anak ini jauh lebih cerdas dan mandiri daripada yang terlihat. Selma setuju, mengatakan bahwa meskipun kelompok ini terkadang merepotkan, mereka memiliki masa depan yang cerah. Ia lalu menambahkan bahwa kematian Albert merupakan pukulan besar bagi klan mereka. Sebagai bintang klan, kepergiannya membuat mereka tertinggal. Dan sejak saat itu, klan lama Orhan, yaitu Heroes Party, mulai mengambil alih posisi terdepan. Orhan mengakui bahwa pertarungan melawan naga hitam juga sangat sulit bagi mereka. Mereka hampir saja kehilangan seseorang, sesuatu yang bisa melumpuhkan party sepenuhnya.
Selma mengatakan bahwa lubang yang ditinggalkan Albert hingga kini belum pernah benar-benar tertutup, lalu secara langsung bertanya apakah Orhan bersedia bergabung dengan party mereka. Orhan menjawab bahwa ia merasa terhormat, tetapi sebuah party tidak membutuhkan dua enchanter, terlebih jika salah satunya adalah penyihir terbaik di benua ini. Selma tersipu, lalu menjelaskan bahwa ia tidak bermaksud mengajaknya sebagai enchanter, melainkan sebagai pendekar pedang. Pernyataan itu membuat Orhan terkejut. Selma pun berkata bahwa hari ini ia akan mengamatinya dan melihat kemampuan Orhan sebagai seorang swordsman. Tak lama kemudian, semua orang berpencar ke dalam kelompok masing-masing, meninggalkan Orhan bersama 3 pendatang baru yang harus ia awasi. Carol bertanya mengapa mereka harus berpencar sejauh itu, karena ia tidak suka ide tersesat di labirin gua. Orhan tertawa dan menjelaskan bahwa ini adalah latihan yang bagus. Dalam banyak situasi, sebuah party memang harus berpisah untuk memeriksa banyak jalur sekaligus demi menemukan jalan menuju ruang bos. Itulah alasan mengapa klan besar seperti Night Sky Rabbits selalu unggul. Mereka bisa memetakan seluruh sistem gua dengan sangat cepat. Logan dengan percaya diri mengatakan bahwa Orhan pernah mencapai lantai terdalam yang pernah dilihat siapapun. Jadi mereka seharusnya tidak akan menghadapi masalah di sini. Sementara itu, Selma dan Carol mengerubunginya, penuh rasa ingin tahu, menanyakan seperti apa dungeon di lantai-lantai terdalam dan monster apa saja yang biasa muncul di sana. Orhan menjawab bahwa lantai-lantai terdalam dimulai sekitar lantai 72. Tempat ekosistem berubah drastis menjadi pegunungan bersalju yang ganas, lengkap dengan badai salju dan blizzard yang datang silih berganti. Di sana, kadal es mengintai dalam kegelapan, menunggu mangsanya terlelap. Setelah mengatakan itu, Orhan segera meminta mereka untuk tetap fokus pada tugas yang ada, karena ia tidak ingin semua orang ketakutan sebelum waktunya. Dengan demikian, mereka pun bergerak semakin dalam ke dungeon. Seluruh gua terasa kosong, menciptakan suasana yang sangat mencekam. Logan berkomentar bahwa sejak tadi mereka belum melihat satupun monster di lantai ini. Ia menoleh ke arah Orhan dan bertanya apakah lantai ke-40 memang biasanya seperti ini. Orhan menggeleng pelan, sementara perasaan tidak enak di perutnya semakin menguat. Ia mulai bertanya-tanya apakah firasatnya benar bahwa ada sesuatu yang sangat tidak beres dengan dungeon hari ini. Di tengah keheningan itu, Carol mulai ribut, mengeluh karena ingin segera bertarung dengan monster. Tepat saat itu, dari balik salah satu batu, muncul seekor goblin biru. Mata Carol langsung berbinar. Ia begitu senang akhirnya melihat monster hingga langsung menyerbu tanpa berpikir panjang. Mate, Caroline! Orhan berusaha menghentikannya, namun Carol sudah terlanjur melaju terlalu jauh. Dengan cepat, Orhan menggunakan sihir pelemah kelincahan untuk memperlambat goblin tersebut, memungkinkan Carol menghabisinya dengan satu serangan cepat. Carol pun mulai merayakan kemenangannya, tetapi Orhan segera menegurnya agar tidak gegabah saat menghadapi musuh. Ia menjelaskan bahwa goblin biru dikenal sangat cepat dan kuat. Jika Carol terluka, maka Logan dan Sophia bisa terpaksa keluar dari posisi mereka dan ikut berada dalam bahaya. Menyadari kesalahannya, Carol pun mengangguk pelan. Untuk melunakkan suasana, Orhan memutuskan mengajarkan gaya bertahan aktif. Ia menjelaskan bahwa Carol harus fokus pada pergerakan musuh dan menyerang tepat sebelum musuh melancarkan serangan mereka. Dengan begitu, serangan lawan bisa dihentikan sebelum sempat terjadi dan memberi keuntungan besar bagi seluruh tim. Carol mendengarkan dengan penuh kekaguman, sampai tiba-tiba Logan mendorongnya ke samping dan meminta arahan juga. Namun sebelum Orhan sempat menjawab, Logan memperingatkan semua orang untuk berbalik. 2 monster serigala melesat dari belakang, namun sebuah perangkap sihir aktif lebih dulu dan menancapkan duri-duri ke tubuh mereka. Orhan lalu menjelaskan kepada Logan bahwa ia sebaiknya mulai mempelajari sihir perangkap, agar tim bisa fokus pada musuh di depan tanpa harus khawatir diserang dari belakang. Logan menyerap setiap kata dengan antusias sambil berpikir dalam hati bahwa ia ingin menjadi penyihir seperti Orhan dalam segala hal. Selanjutnya, Orhan menoleh ke Sophia dan menyarankannya untuk mulai belajar menggunakan 2 mantra sekaligus. Sophia mengakui bahwa itu terdengar rumit, namun Orhan meyakinkannya bahwa hal tersebut tidak sesulit yang dibayangkan dan bisa dikuasai siapa saja dengan latihan. Ia bahkan mengatakan bahwa penyihir tingkat lanjut mampu menggunakan belasan mantra secara bersamaan. Sophia terkejut dan bertanya mengapa ia tidak fokus saja pada versi sihir yang lebih kuat. Orhan pun menjelaskan bahwa sihir kuat membutuhkan waktu persiapan yang lama, menciptakan celah berbahaya di mana penyihir benar-benar rentan. Dengan menguasai banyak mantra, Sophia bisa menyiapkan mantra kedua sebelum yang pertama dilepaskan, sehingga hampir tidak ada waktu jeda dan risiko bisa ditekan seminimal mungkin. Akhirnya, mereka tiba di ruang bos, tepat para pemandu berkumpul dan meminta para pendatang baru untuk mundur dan menyaksikan saja.
Orhan memasuki ruang bos bersama yang lain dan meminta mereka fokus menyerang, sementara ia akan mendukung semaksimal mungkin. 数分で片付けちゃいましょう。 Pertarungan pun dimulai. Dalam sekejap, Orhan bergerak ofensif, memanfaatkan momen sempurna untuk menyerang kaki monster tepat sebelum serangan dilancarkan, membuatnya terhuyung ke belakang. Sebelum monster sempat menata ulang posisinya, Orhan sudah memasang perangkap di belakangnya, menciptakan dinding yang mencegahnya menghindar. Selma segera menggunakan sihir multijurus, menciptakan 5 lingkaran sihir sekaligus. Sang tank menahan serangan, dan pendekar lainnya mengakhiri pertarungan dengan satu tebasan bersih. Para pendatang baru hanya bisa terpaku kagum. Logan nyaris tak percaya dengan presisi para petarung peringkat atas. Tidak ada satu langkah pun yang terbuang, semuanya sempurna. Ekspedisi pun berlanjut, menaklukkan lantai demi lantai, hingga akhirnya mencapai ruang bos lantai 50. Bos kali ini adalah kepiting raksasa dengan cangkang yang nyaris tak bisa dihancurkan. Selma mengatakan kepada Orhan bahwa ia adalah yang terkuat di antara mereka. Jika ia mampu menebas capit raksasa itu, maka yang lain bisa menyelesaikannya, dan mereka semua bisa pulang untuk berpesta. Orhan tersenyum, menghunus pedangnya, dan melangkah maju dengan penuh percaya diri. Sang Tang sempat memperingatkannya agar berhati-hati karena cangkang kepiting itu sangat keras, namun Orhan tampak tak peduli. Ia melompat ke udara dan menghantamkan pedangnya ke sendi capit kepiting, menebasnya dengan mudah. Ancaman terbesar pun lenyap. インパクト！なんだあの威力は。 Setelah itu, Selma dan yang lain menghabisi monster tersebut tanpa kesulitan. 俺の任務もこれで完了か。 Tepuk tangan bergema saat ekspedisi akhirnya berakhir dan semua bersiap untuk kembali pulang. Namun perayaan itu terhenti mendadak ketika Orhan merasakan firasat mengerikan. Tiba-tiba, realitas itu sendiri retak dan seekor naga hitam muncul dari celah dimensi terbang lurus ke arah mereka. 黒竜！バカだ！